Gede. Ya, Pak. Beliau ini Pak Gede Ketua Forum PRB Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali, sekaligus beliau sebagai kelompok ahli gubernur bidang mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Mantap sekali. Ini Pak Gede dari unit Universitas Pancasila dan dari BRIN. Dulu dari PT. Gede Sudiarta saya Bu. Bagian apa Pak? Saya kelompok ahli GUP bidang mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Saya juga ketua forum PRB. Tipe kami di Frontliner adalah dekat dengan kajian risiko bencana, dekat dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Lalu kalau apa hasilnya saya sendiri tidak mau tahu dengan hasilnya, karena saya mengingatkan kalau tidak ada dampaknya dengan kelompok kami, saya tidak akan pernah mengakui itu bermanfaat buat masyarakat. Kalau dampaknya terhadap ekonomi Bali, iya ada pasti. Karena pada saat itu kan tonggak dibukanya Bali kan. Tapi oke, untuk RRI saya serahkan kepada Forum PRB, Rumah Resilience Indonesia. Itu yang mendesainkan kami Pak, anak-anak kami di Forum PRB. Rumah Resilience Indonesia. Iya, khusus untuk kawan-kawan mitra di nasional dan internasional yang tidak ikut di GPDA Arab ditampung di dalam Rumah Resilience Indonesia. Dan kami diserahkan, oke, saya diserahkan pekerjaan dan sekaligus dananya. Saya mau jadi. Yang lebih menggema justru di Rumah Resilience Indonesia daripada GPDA Arab. Karena saya dengan Pak Lili mendesain betul-betul inilah alam kita di Indonesia. Alam kita tidak meniru alamnya Jepang, kita tidak meniru alamnya Jerman, Inggris yang punya teknologi tinggi. Gitu. Jadi artinya forum PRB ini lebih mendekatkan kepada kultur daripada strukturnya ya? Pertanyaan saya kepada Bapak, Iya. apa manfaatnya kan selalu saya berdekatan dengan struktur? Benar-benar. Saya tidak punya data. Sedangkan saya mengatakan diri saya adalah kelompok frontliner. Frontliner itu ya, saya, seperti tadi saya satu hari dari pagi sampai siang, waktu saya habis di masyarakat. Kalau pusat dia punya des tanah, desa tangguh bencana, saya punya desda tanah, desa adat tangguh bencana. Kita di Bali, kita di Indonesia nggak bisa bekerja semuanya tergantung dengan dengan teknologi. Kita sudah punya kok sebetulnya referensi yang maha hebat warisan leluhur kita, ya enggak Pak? Ini yang kita tinggalkan. Kenapa ini kita tinggalkan? Saya paling anti. Lalu saya punya ide untuk menulis sebuah buku. Ini juga saya sudah sampaikan. Kalau ada teman-teman brand yang tertarik, pakai saya punya ide. Saya bagaimana menempatkan apa yang kita pakai di Indonesia adalah ilmu pengetahuan modern dengan ilmu pengetahuan tradisional dengan berbasis pada lokal jenis. Ini dioverlay. Irisannya ini yang harus kita pakai antara kombinasi ilmu pengetahuan modern dengan tradisional. Ketika kita dapatkan irisannya, itulah yang paling tepat dipakai Indonesia. Jangan kita ikut-ikutan. Nah, sekarang saya contohnya, yang merugikan adalah Bali sendiri. Kami dipasang tadinya 6 sirine di Bali, 6 sirine tsunami, peringatan dini tsunami. Oh, kita bangga Pak, Pak Gubernur senang. Oke, itu perawatannya Pemprov yang tanggung. Semua dikelola dari sini, pusat kendalikan dari belakang. Kita punya 6. Apa yang terjadi? Suatu saat sirine kami yang didepankan di Tanjung Benua itu trouble, nggak bisa diperbaiki, harus inden dari pabriknya dari Jerman. Kemudian setelah inden ternyata pabriknya itu sudah tutup. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Sedangkan kami di Bali punya lokal jenis yang disebut dengan kehidupan adat Banjar. Setiap Banjar itu ada kulkul kentongan yang sangat disakralkan. Itu dipukul 3 kali masyarakat semua bangun, semua datang. Kenapa tidak menggunakan ini? Kenapa kita harus tergantung dengan teknologi yang tidak jelas sekarang udah? Itu salah satu korban kami Pak. Lalu teman kami sini, Pak Sekretaris kami di sini punya inovasi baru. Oke, dan teknologi itu dilanjutkan. Yang melanjutkan adalah kami di lokal. Relawan kami yang mau melanjutkan teknologi yang di sana. Hanya diakal-akalin, akhirnya masih bisa sekarang bunyi. Dan biayanya itu mereka beli 1,5 miliar. Kalau kami membeli 1,5 miliar dalam keadaan COVID ini, siapa di mana yang jadikan COVID? Itu yang selalu kami kritisi pusat itu.
Saya kalau dia ke Bali, kalau ketemu saya pasti sakit kepala duluan sama sakit gigi duluan. Kita nggak perlu di kebencanaan itu dengan idealisme Jepang gitu dulu. Jepang dilawan. Dia iya. buat tembok saja bisa, semua daerah tsunami ditembok sama dia tebalan sampai 5 meter. Nah kalau kita buat itu cocok nggak? Nggak cocok Pak. Benar-benar. Bali dibuat begitu ya habis Bali dong. Bali ini kecil, kemudian dibuat mitigasi semua struktural semua, di beton semua, di sandar semua. Habis kami Bali ini kecil Pak. Saya tidak setuju. Saya tolak semua itu. Tes ini saya tolak semua, makanya Bali cuma dapat 1 tes. Tempat evakuasi vertikal, tempat evakuasi sementara yang dibangun oleh BNPB. Tapi kami cuma 1. Untuk apa bangun tes? Dananya sampai 5 miliar satu gedung. 5 miliar buat bangun lantai 4. Evakuasi vertikal gitu ya. Iya. Jadi itu bangunan khusus untuk tempat evakuasi sementara. Ketika sirine berbunyi, masyarakat diharapkan naik ke sana. Bapak tahu kapan tsunami akan datang? Nobody knows. Iya. Lalu selama itu bangunan mau diapakan? Mau nunggu tsunami, berarti bangunan itu nunggu tsunami kan? Itu saya tolak juga. Konsep saya tolak. Kalau bisa menerima konsep saya, ide saya silakan. Kalau enggak ya kita tolak. Saya atas nama lembaga saya, atas nama forum PRB saya tolak. Boleh membangun, saya setuju. Syaratnya ada. Gedung, selama gedung itu diberdirikan di sana harus bermanfaat untuk masyarakat. Iya, rata-rata memang idle ya Pak ya jadinya ya. Kami juga Iya. pernah lihat tuh di Bantul, kan ada juga tuh Bantul, di Bantul kadang ada masalah juga kadang-kadang nggak bisa diakses kuncinya, nggak tahu siapa yang pegang gitu. Kalau di lapangan tuh Pak, kan survei. Sama kami juga begitu di sini. Nah lalu itu kan berarti menunggu tsunami. Ibu tahu kapan tsunami datang? Selama ada tsunami untuk jadi rumah hantu di sana. Bahkan di Aceh jadi rumah esek-esek, digunakan hal yang nggak benar. Nah, saya di sini nggak mau. Kalau boleh gedung itu digunakan oleh masyarakat saya, 1, semua perkantoran masyarakat boleh di sana, kantor PKK, lurahnya semua di bawahnya itu boleh. Kami setuju. Kemudian pasar, saya yang di sini saya buatnya pasar Bu. Di gedung dengan tempat di bawahnya itu pasar semua Pak, pasar tradisional. Jadi bermanfaat gitu. Nilai ekonomi bermanfaat, sehingga sekarang masyarakat kami dia punya tes tapi dia juga punya pasar. Kemarin dikunjungi oleh teman-teman GPDR, delegasi GPDR, ya ini yang benar. Ngapain buat ikut-ikutan Jepang punya tes? Lahannya luas, negaranya luas, kami negara kecil. Tanah aja di sini mahalnya Uangnya banyak ya kalau di Jepang ya Pak. Duitnya banyak, kita mau buat apa? 5 miliar kami dikasih, satu 2 desa saya bisa pintarkan semua orang yang di sana. Iya kan, untuk pelatihan 5 desa, 4 desa saya pintar semua. Saya bilang begitu Pak, sini uangnya 5 miliar, 10 desa saya akan buat pintar semua masyarakat. Lebih resilience kepada masyarakatnya. Iya Pak. Benar. Iya Pak. Saya buatkan rencana evakuasi, kesepakatan evakuasi kalau ini pergi. Drill tiap berapa bulan sekali. Itu yang buat bagus. pelatihan langsung. Sekarang buat tes. Ada beberapa kebijakan pusat yang masih belum kita di daerah belum saya terima. Karena biasa memang mazhabnya kan pembangunan fisik lebih cepat mereka hadap karena kelihatan barangnya bisa diukur gitu kan. Apa salah? Pemberdayaan masyarakat susah mereka Orang ukur. punya penilaian yang salah. Betul. Yang benar adalah mereka memiliki selalu senantiasa menggunakan, memikirkan project oriented. Betul sekali. Maaf, saya katakan itu project oriented. Ah. 5 miliar dibagi 10% berapa Ustaz? Maaf, benar nggak Pak? Benar. 5 Makanya miliar dikejar itu visi. untuk apa? Kecuali tidak berfee. Pak Budi jangan terlalu ekstrim kalau menuduh kami lah. Memang begitu kenyataannya. Kenyataan begitu kok, itu resmi kok. Padahal kalau untuk tadi kapasitas mungkin pre-test, post-test itu bisa juga ya Pak ya sebetulnya untuk Banyak. ukuran output. Maksudnya ke resilience ke masyarakatnya langsung. Iya. Yang bisa diukur dari Bisa situ. diukur ya. Saya barusan datang dari sebuah desa Serangan. Salah satu desa kami itu sudah mendapatkan recognition tsunami ready dari UNESCO, dengan desa Tanjung Purno. Satu-satunya desa yang dapat pengakuan. Sudah termasuk desa siaga tsunami
menurut standar UNESCO. Nah, saya akan membuat satu lagi namanya Serangan. Jadi pagi saya ngobrol dengan masyarakat. Yang saya bentuk adalah kelompok masyarakat peduli bencana. Saya bentuk forum PRB tingkat kelurahan, tingkat desa di sana. Jangan mereka, kalau proyek itu kan masyarakat akan dijadikan objek, Mbak. Saya nggak suka, masyarakat jangan dipakai objek, pakai subjek mereka, dia yang diajak bekerja. Ya, kebetulan kami antara BPBD, saya sebagai ketua forum, kami berjalan selalu bersama-sama. Itu yang perlukan itu, jangan ada dusta di antara kita. Dan beliau adalah sekretaris jenderal saya. Tadi Pak Gede kan sudah ngasih clue bahwa sebenarnya yang irisannya itu kan yang harus dicari ya sebenarnya. Harus dicari, Pak. Dari yang modern, kemudian yang kearifan lokalnya seperti apa, dioverlaykan, ketemu irisannya. Nah ini yang harus di ini kan. Nah, jarang tuh yang bisa paham seperti itu tuh sebenarnya. Menarik itu. Ada sebuah legenda begini, Pak. Dulu sebelum saya tidur, kita tidur waktu kecil-kecil, diceritakan sama orang tua bahwa kalau ada gempa itu katanya di bawah bumi kita itu ada naga, namanya naga gombang. Naga itu kalau bergerak itu berarti akan terjadi gempa karena tubuhnya bergerak. Tapi kalau semakin besar gerakan naganya itu berarti gempanya semakin besar, apalagi sampai berjalan itu bisa menimbulkan bahaya air laut naik, bukan tsunami istilahnya. Begitu hebatnya ilmuwan kita dulu, ternyata sekarang setelah saya soroti, yang dimaksud naga besar itu adalah pertemuan lempeng kita di selatan kita. Coba lihat, bukan seperti naga membelut Indonesia kan? Katanya kalau badannya bergerak, dia akan gempa. Ternyata kan gerakan ini sedikit aja bergerak, ini kan menyebabkan gempa. Resonansinya kan naik ke bumi, di bumi juga gempa. Begitu orang ilmuwan kita dulu melihat ilmu gempa. Terus kalau ada gempa malam-malam jangan keluar, lebih baik masuk ke di bawah ini apa? Di bawah tempat tidur, kolong. Itu diajarkan gitu, kalau ada gempa malam-malam jangan keluar, masuk ke kolong tempat tidur. Maksudnya apa, Bu dan Bu? Dulu itu belum ada listrik, Bu. Kalau ibu keluar dari rumah, ibu nabrak-nabrak, nggak usah keluar, lebih baik masuk ke kolong tempat tidur. Kalaupun rubuh, ibu selamat. Yang dirubuhkan adalah yang kena ini adalah titipan itu. Ini baru saya temukan, oh itu maksudnya. Coba malam-malam dulu nggak ada listrik, Pak. Keluar ya nabrak-nabrak. Zaman dulu kan ada cerita-cerita begitu. Ini harus kita tinggalkan. Ada yang memang ada beberapa yang harus kita tinggalkan, tapi ada nilai-nilai yang harus kita lestarikan. Tadi yang Pancabaya sama Dasabaya itu apa aja Pak? Kalau boleh tahu? Saya sendiri sebenarnya tidak hafal. Satu ada namanya Baya Bayu. Baya Bayu itu angin, Pak. Kemudian ada Baya api. Kemudian Bayu apa lagi, Pak? Api itu geni ya? Iya, geni, Bayu geni. Kebakaran hutan itu yang maksudnya. Karhutla lah. Ya. Kalau saya diajak diskusi itu, saya juga punya pengalaman yang lucu dengan teman-teman BNP. Kalau itu saya tanyakan, untuk apa saya mengetahui tempat yang lain di luar daripada lingkungan saya di Bali? Apalagi yang bersikap mendunia. Kecuali yang berkaitan dengan dampak internasional, ya kita harus tahu. Misalnya tsunami, kita punya IWTS. Itu kan antar negara, antar benua, bahkan kalau terjadi tsunami itu ya. Datanya harus kita menjadi satu, sistem peringatan dini memang terintegrasi dalam bentuk IWTS, itu yang ke survei nasional. Apa yang saya harus perlu peta risiko yang ada di Filipina, di Malaysia itu apa? Satu. Kemudian yang kedua, saya pernah punya pengalaman tidak enak dengan BNP waktu saya pada saat itu. Yang selalu berorientasi pada proyek adalah penyusunan dokumen RPP dengan KRP. Dia maksudnya baik kepada daerah, dibantu daerah untuk membangun dokumen KRP, tetapi melalui yang disebut dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya bukan orang Bali, pihak ketiganya konsultan dari Jakarta. Panjenengan bisa ngukur, kalau panjenengan masuk ke wilayah panjenengan nggak ngerti sendiri apa yang terjadi. Analisa sebagai seorang ilmuwan apa? Teorinya iya masuk di sana, tapi realitanya apakah itu mutlak ukurannya? Nggak bisa, Bu. Sehabis-habisan itu waktu saya serang. Nggak bisa begitu, yang mengerjakan konsultan orang lain. Saya diajak begini, loh kok bisa begini.
Tidak bisa kita mengambil kesimpulan bahwa ini mutlak hasil dari penelitian berdasarkan, tidak bisa. Dengan siapa kita ngomong dulu kan begitu loh. Mungkin kalau sesama akademisi boleh, tapi kalau dengan saya ngomong begitu di akademisi, saya orang lapangan, saya frontliner, nggak benar. Saya bisa protes. Itu yang terjadi. Maka dari itu yang boleh terjadi adalah kesepakatan menggunakan skala peta. Iya, saya setuju. Contoh misalnya kalau kita menggunakan skala peta, kita sepakati untuk kajian risiko sebuah wilayah kota gitu, misalnya mempergunakan skala berapa, itu ya. Untuk kita sepakat menggunakan bahwa sampai yang di kota kita butuhkan apa, misalnya jumlah rumahnya dengan satelit, citra satelit misalnya. Ya saya setuju dengan besaran skalanya ya, tapi kalau sistem mekanismenya nggak perlu bu, nggak ada manfaatnya buat kita. Saya punya namanya forum IAPI, ada forum IAPI, ada forum perguruan tinggi. IAPI satu Ikatan Ahli Bencana Indonesia Bali. Itu pakar-pakar semua orang-orang jago-jago bencana di Bali itu saya kumpulkan jadi satu. Lalu juga saya punya forum perguruan tinggi, forum PRW perguruan tinggi. Dan dia punya juga ini sendiri. Apa yang menjadi dasar kita di Bali yang menganggap kita adalah itu yang terbaik buat kita bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pakai itu. Tidak usah pakai yang lain. Itu keputusan kami di IPA. Kenapa harus saya mempergunakan yang lain kalau saya mengatakan itu diri saya waktu belum yakin? Kalau sistem informasi peringatan dini secara internasional, nasional, itu saya setuju. Berarti biarlah buat sesuai kebutuhan gitu ya. Iya, kalau Bu. kita lagi internasional pakailah Boleh. itu. Tapi itu jangan dipakai dalam Nggak bisa dipakai lokal. di dalam daerah. Lokal pakailah yang hasil Ya, lokal gitu ya. betul. Dan itu tidak mendidik. Kita kan sekarang mencoba. Saya tanggal 25-26 saya punya pelatihan namanya kajian risiko mikro. Nah, itu sebuah metode yang sangat amat sederhana, Bu. Itu saya berarti bertanggungjawabkan secara ilmiah apa? Karena akan menggunakan aplikasi. Saya dapatkan dari kawan-kawan dari UNDP. Saya kebetulan juga konsultannya UNDP, Pak. Saya dapatkan dari sana. Bagi masyarakat saya, forum PRB saya di desa, orang desa pun juga akan bisa melaksanakan mengenali risiko yang mereka hadapi. Nanti saya integrasikan dengan petanya BNPB apa namanya? Aplikasinya BNPB untuk Inaris. Ya, saya integrasikan di sana. Jadi seorang nelayan pun dia akan mengetahui dia ada di mana, posisi di mana. Kemudian kalau seperti ini risikonya seperti apa, kerentanan seperti apa, kemudian kapasitas yang harus dia miliki apa. Itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat saya sendiri. Seorang nelayan tapi yang sudah bisa buah api juga sudah. Praktisnya langsung Artinya ya. iya, artinya secara localized ya itu yang harus sebenarnya kita lakukan, Bu. Dan nggak usah, Bu. Kalau saya andaikan dengan teknologi kita sudah ketinggalan jauh, kita tidak akan, ibaratnya begitu. Kita jauh lagi ketinggalan teknologi, kita tidak akan mungkin mengejar ini. Yang kita lakukan adalah apa yang kita miliki, itu yang kita manfaatkan untuk mengejar ini. Dan apa yang kita butuhkan. Iya, kalau sekarang teknologi kita akan mengejar ini, Pak, kapanpun tidak akan sampai. Orang sudah ke bulan kok, jangankan kita ke bulan. Jadi konsep mitigasi kami di Bali juga begitu. Kami tidak akan setuju yang namanya mitigasi struktural. Bila saya akan memimpin demo. Itu apa? Mari Pak di Sanur sini, Pak. Saya staf ahli gini, saya kelompok ahli. Di sana akan dibangun terminal apa namanya? LPG. Akan dibangun dengan merapat kurang lebih 5 hektar mangrove. Menjadikan terminal. Di mana, Pak? Sanur. Sanur ya. Bayangkan saya sebagai seorang aktivis bencana, kemudian lingkungan saya sedang menggembur-gemburkan mitigasi non struktural, mitigasi mengembalikan alam, itu dirabat 5 hektar, siapa tidak sedih? Masyarakat kita demo Pak kemarin. Bukannya mangrove salah satu yang akan ditinjau pas G20 tuh, mau dilihat. Itu yang sudah disiapkan Pak. Sudah disiapkan yang di Sanur ini yang mau ini yang di Sanur ini. Mangrove kita di sini kan namanya tipenya lain itu mau di, dan kebetulan yang di daerah Mertasari itu kebetulan saya waktu saya aktivis lingkungan saya ikut nanam di sana. Itu butuh waktu 20 tahun itu. Iya. 20 tahun. Jadi itu kan pagar alami sebenarnya. Untuk
diturunkan. Nah itulah yang mitigasi yang tepat Pak, betul, mengembalikan fungsinya. Jadi memang segalanya harus kepentingan masyarakat. Maaf. Ya. Filosofinya sangat sederhana Bu. Ketika kita belajar di kebencanaan, masyarakat saya perlu air, yang saya bawakan di sana adalah air mineral aqua. Ya. Ketika masyarakat saya lapar, jangan mereka dibawakan aqua, bawakan mereka lunch box makan. Masyarakat saya sudah kenyang, kalau sudah kenyang udah makan, dibawakan nasi bungkus, bisa nasi kotak, nasi paling penak pun tidak akan dimakan. Yang kami di Bali, sejujurnya saya katakan, saya bangga menjadi orang Bali, nah, karena memang kami sudah banyak punya. Sedangkan di dalam kitab suci pun ada yang disebut dengan dokumen suci yang disebut dengan Pancabaya dengan Dasabaya. Apa Pak? Pancabaya dengan Dasabaya. Itu tersurat dalam salah satu lontar kami, buku suci kami menyebutkan itu. Itu artinya 5 bahaya dan 10 bahaya yang ada di Bali. Itu adalah ilmu kebencanaan di tradisional. Kenapa ini yang harus kita tinggalkan? Ini warisan nenek moyang kita. Nggak modern, nggak update karena siapa? Bapak seorang BPBD Bali mengatakan leluhur kita tidak update. Apa namanya? Dikutuk Bapak. Katakan misalnya Prambanan. Siapa bilang teknologi tidak update? Bisa orang dulu ada nggak zaman membangun gedung pakai yang sekarang apa namanya? Crane apa crane? Keren, Pak. Coba membangun Prambanan itu bagaimana caranya? Buru-buru ya. Borobudur lagi, Pak. Borobudur. Yang besar, Prambanan lebih kecil. Ya, batu gede-gede itu bisa sampai Itu warisan Pak. ketinggian itu. Itu luar biasa itu. Pakai Di kawannya Gunung Agung, di kawannya Gunung Batur, ini ada patahan berhubungan. Tidak tahu apakah memang secara alami seperti itu. Itu sudah ditemukan ada 3 kali gempa bumi sumbernya dari sana. Dan lokal. Tapi belum ada namanya ya, patahan itu ya. Ya disebutkan aja patahan lokal. Patahan lokal. Ini dulunya 1 gitu Pak ya? Iya. 1. Nah terkait sama yang topik kita sekarang ini mau interview itu Pak Dede terkait masalah sertifikasi. Itu kalau dari pandangan PNB sendiri itu kira-kira gimana? Sertifikasi untuk industri kepariwisataan, hotel dan segala macam. Sejarahnya sebetulnya begini Pak. Saya waktu itu masih menjadi staf ahli. Dengan kata siaga bencana, isinya apa sih? Kok berani mengatakan siaga bencana? Apalagi di daerah pariwisata, bencana ini sangat dekat isunya ya. Nah, ini tercetuslah ide saya sebetulnya. Itu sudah dibeli oleh orang-orang, diakui oleh orang-orang udah. Nah, kemudian itu ide saya untuk hotel-hotel di Bali itu kenapa kita nggak buatkan sertifikat ya? Kebetulan saya juga adalah asesor. Saya asesor BNSP. Saya cari kemudian item yang di BNSP nggak ada. Jadi saya buat sendiri variabelnya, saya buat sendiri dengan anak-anak teman-teman saya di sini. Lalu muncullah sertifikasi ada 53 variabel yang kita tetapkan untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi mereka kalau sudah memenuhi 53 variabel itu, maka mereka layak mendapatkan sertifikat dari kami, yaitu sertifikat dengan siapsiagaan bencana. Berarti kalau Bapak ini nanti saya berikan buku ini pedoman. Itu hasil karya kami, ide kami di Bali. Teman-teman BNPB juga bakaran jenggot. Ya soalnya kan cuma di Bali aja ini. Yang ada di Bali aja. Dan kami berani bertanggung jawabkan. Nah kalau itu misalnya diserang kami ini tidak benar ya, kenapa tidak benar? Dasarnya apa menyalahkan kami? Itu salah satu lah yang namanya yang memberikan resep tukang yang buat resep itu kan adalah kokinya. Betul. Kalau soal bencana kokinya kan ada di BPBD. Aja dong BPBD. Kalau mau membuat ya BNSP buat aja kan seperti itu. Kami tidak akan melakukan. Nah, akhirnya kami diakui. Kan kemarin ada ide untuk menduplikasi ke tingkat Asia Pasifik. Teman-teman Kadin juga akan melihat bahwa ini penting. Ini sangat sederhana kok Pak, sangat sederhana sekali. Kalau bisa dipenuhi 53 kita berikan sertifikat. Tetapi bukan hanya sekedar ini saja, sekedar. Enggak, masalahnya menariknya kan gratis sebenarnya kan sertifikasi ini tadi dengar cerita dari Sangat Pak gratis, betul.
kecuali dia dalam memenuhi variabelnya. Contohnya misalnya ya, hotel sudah melaksanakan pelatihan manajemen bencana. Nah waktu melatih itu kan dia sendiri yang punya tanggung jawab, Iya. dia mengeluarkan dana untuk bisa membayar fee fasilitatornya. Tetapi untuk proses sertifikasi mereka nggak bayar, Betul. sama sekali nggak bayar. Saya pun sebagai fasilitator seharusnya saya dibayar juga nggak dapat bayar. Oh, jadi Pak Gede ya ternyata yang ini ya meramu Oke, kebetulan Mbak, nanti tanya aja. kerangka unjuk kerjanya apa segala macam 53 variabel Pak, itu kita ya. harus kerja itu harus berani out of the box, Pak. Betul. Saya juga dosen, tetapi saya juga selalu mengajarkan mahasiswa saya, kalau Anda bekerja terus belajar di tingkat normatif, kapan Anda maju? Keluarkan inovasi-inovasi yang bisa meloncat dari box out of the box. Itu baru bisa. Kalau masih kita bekerja di tingkat normatif, nggak akan pernah maju, Mbak. Oke, saya nggak akan pernah maju. Itulah salah satu loncatan kita sertifikasi.